Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi sama Kavi ya. Hari ini kita akan membahas tentang PPU. Ya, subtema PPU hari ini menentukan ide pokok paragraf. Bagaimana cara menentukannya? Yuk kita simak videonya sampai habis ya. Oke, kita mulai dari pengertiannya. Ide pokok ini sering juga disebut dengan gagasan utama. Ini merupakan hal dasar yang disampaikan oleh penulis. Lalu apa hubungannya sama kalimat utama? Kalimat utama adalah sebuah kalimat inti dalam sebuah paragraf yang berisi gagasan atau ide pokok tersebut. Jadi, kalau mau cari gagasan utama, cari dulu kalimat utamanya ya. Lalu di mana cari kalimat utama? Kalimat utama letaknya ada di 3 tempat, teman-teman. Bisa deduktif di awal paragraf, ineratif di tengah paragraf, induktif di akhir paragraf, atau kita bisa mencampurnya di awal dan akhir, atau di awal dan tengah paragraf. Jadi ada 3 tempat untuk mencari kalimat utama. Gimana cara carinya? Yuk lanjut. Yuk kita perhatiin contoh paragraf berikut. Kita baca dulu ya. Penyalahgunaan narkoba sangat berbahaya bagi kesehatan. Narkoba memiliki efek ketagihan dan setiap jenis dari narkoba memiliki efek yang berbeda-beda. Di antaranya adalah dapat menyebabkan detak jantung yang lebih cepat dari normal, bahkan banyak kasus orang yang menggunakan narkoba sampai mengalami kematian karena overdosis. Nah, mungkin teman-teman sering dengar yang namanya kalimat umum dan kalimat khusus. Biasanya kita dikasih tahu nih kalau kalimat utama merupakan kalimat umum, lalu penjelasnya adalah kalimat khusus. Maksudnya seperti apa? Kalimat umum itu berarti kalimat yang masih umum sifatnya dan harus dijelaskan lagi, teman-teman. Contoh, di bagian awal paragraf nih, penyalahgunaan narkoba sangat berbahaya bagi kesehatan. Bahayanya seperti apa? Kenapa dia bahaya? Itu kan perlu dijelaskan lagi ya. Nah, itu berarti kalimat umum. Sedangkan kalimat yang di bawah-bawahnya ini menjelaskan apa bahayanya. Oh, efeknya ketagihan. Setiap jenis narkoba punya efek beda-beda. Bahkan ada yang meninggal karena overdosis. Itu adalah penjelasan-penjelasan kenapa narkoba sangat berbahaya bagi kesehatan. Oleh karena itu, kalimat pertama bisa kita simpulkan sebagai kalimat utamanya dan kalimat selanjutnya kedua, ketiga adalah kalimat penjelasnya. Berarti gagasan utama bisa ada di kalimat utama tadi. Oke, kita coba cek lagi nih contoh-contohnya kalau kita ubah jadi ineratif atau induktif. Lanjut ya. Nah, teman-teman mungkin ada yang bingung kalimat umum dan kalimat khusus gimana sih Kak, ada hacksnya nggak buat nentuin ini? Ada ya teman-teman. Nah, kalau untuk paragraf deduktif atau yang di awal paragraf, teman-teman bisa melihat di kalimat keduanya, fokus di kalimat kedua. Apakah terdapat pengulangan kata pada kalimat kedua? Yuk dicek. Di sini ada pengulangan kata narkoba di kalimat keduanya ya. Berarti ini terindikasi bahwa kalimat pertama lah kalimat utama. Mudah kan? Jadi tinggal dilihat aja kalimat keduanya ada pengulangan kata enggak. Selanjutnya, bisa kita lihat juga apakah di kalimat kedua tadi kalau nggak ada yang diulang nih kata-katanya, kita lihat apakah kalimat kedua ada kata perujukan. Kata perujukan ini adalah kata untuk mengganti sebuah kalimat yang harusnya diulang tadi. Contoh, penyalahgunaan narkoba sangat berbahaya bagi kesehatan. Hal tersebut itu apa? Ya penyalahgunaan narkoba tadi kan. Berarti kata tersebut di situ adalah kata perujukan. Kalau kalimat kedua ada kata perujukan, berarti kalimat pertama adalah kalimat utamanya. Selain kata tersebut ada hal ini atau itu. Jadi ini, itu, tersebut. Atau dia kalau misalnya berupa narasi atau cerita fiksi, novel, cerpen gitu ya, pasti ada tokohnya. Nah, kata gantinya bisa menjadi kata ganti orang. Ada kata dia, beliau, mereka. Nah, itu adalah indikasi-indikasi di kalimat kedua yang menunjukkan kalimat pertama adalah kalimat utamanya. Oke, selanjutnya kita kasih tahu nih hacksnya kalau misalnya dia merupakan paragraf ineratif. Paragraf ineratif ini berarti kalimat utamanya di tengah, teman-teman ya. Bisa di kalimat kedua, ketiga, keempat, tapi bukan di kalimat satu dan bukan di kalimat terakhir. Jadi dia ada di tengah. Paragraf ineratif ini biasanya ditandai dengan konjungsi pertentangan. Jadi kita bisa lihat, dicek di tengah atau di kalimat kedua, ketiga gitu ada nggak yang merupakan pertentangan. Konjungsi pertentangan itu bisa namun gitu kan, padahal kayak gitu. Nah, kalau Kavia bikin contohnya nih di sini,
Narkotika pada dasarnya memiliki fungsi di bidang kesehatan sebagai analgesik atau pereda nyeri. Namun, penyalahgunaan narkotika sangat berbahaya bagi kesehatan. Nah, jadi kalimat utamanya bukan di kalimat pertama tadi ya, bukan berfungsi di bidang kesehatan, tapi di kalimat keduanya yang ada namunnya. Penyalahgunaan narkoba sangat berbahaya. Tandanya apa nih Kak kalau misalnya dia ineratif? Setelah itu tadi, setelah ngomongin penyalahan gunaan narkoba sangat berbahaya bagi kesehatan, kalimat selanjutnya adalah ngomongin tadi sama apa bahayanya, kenapa dia bahaya kayak gitu. Jadi yang dijelasin bukan kalimat pertama, yang dijelasin adalah kalimat yang setelah ada namun tadi. Berarti kalimat yang ada namunnya tadilah yang merupakan kalimat utamanya. Kayak gitu ya. Lanjut, yuk. Yang terakhir adalah menentukan paragraf induktif, yaitu kalimat utamanya di akhir. Kalimat utama di akhir ini biasanya ditandai dengan kesimpulan di bagian terakhir, adanya konjungsi sebab akibat atau kausalitas. Biasanya nih ada konjungsinya itu oleh karena itu, maka, jadi, kayak gitu ya. Jadi menyimpulkan di bagian akhir. Jadi teman-teman tinggal cek aja nih, setelah tadi lihat di kalimat kedua ya, oh nggak ada kata perujukan, oh nggak ada kata ganti, oh nggak ada kalimat kata yang diulang, atau masih diulang sih tapi masih ragu apakah iya. Berarti teman-teman lihat aja kalimat terakhirnya. Kalimat terakhirnya ada nggak konjungsi penyebabannya? Atau terdapat akhiran lah nggak di bagian kalimat terakhir? Misalnya, itulah sebabnya dia disebut dengan, nah kayak gitu ya. Berarti kalimat terakhir adalah kalimat utama jika dia merupakan kesimpulan. Kayak gitu. Terus gimana kalau campuran Kak? Berarti ada dua tipe tadi yang dimasukkan ya. Bisa deduktif ineratif, bisa deduktif induktif. Jadi kalau Kavia sepengetahuan Kavia sih, pengalaman Kavia, kalau campuran itu antara awal sama tengah atau awal sama akhir. Belum pernah nemu soal nih yang campurannya tengah sama akhir gitu ya. Itu belum pernah. Tapi kalau misalnya teman-teman pernah ketemu soal kayak gitu, boleh kasih tahu Kavia di kolom komentar ya. Kita lanjut. Terus udah tahu nih kalimat utamanya, lalu ide pokoknya teh di mana gitu. Ide pokok itu adalah inti dari sebuah kalimat utama. Jadi ide pokok adalah inti kalimat utama. Diingat, inti kalimat efektif adalah subjek, predikat, objek. Yang wajib ada dalam sebuah kalimat itu subjek dan predikatnya, teman-teman. Kalau misalnya objek itu tergantung sama si predikat. Ada predikat transitif yang perlu objek atau intransitif yang tidak perlu objek. Untuk kejelasannya lagi, penjelasan tentang si kalimat dengan verba transitif intransitif mungkin kita akan bahas di lain video teman-teman ya. Nah, jadi si inti kalimat efektif itu subjek plus predikat. Kalau ada objek silakan masukkan objeknya, tapi kalau nggak ada ya udah cukup subjek dan predikat saja. Untuk pelengkap keterangan itu tidak termasuk ke dalam inti kalimat. Jadi subjek dan predikatnya itu yang wajib ada teman-teman. Jadi ide pokok merupakan subjek, predikat, plus objek jika ada dalam sebuah kalimat utama. Yuk kita cek kalimat utama dalam contoh paragraf kita tadi apa aja sih? Ini adalah kalimat utama kita tadi teman-teman ya. Penyalahgunaan narkotika sangat berbahaya bagi kesehatan. Kita lihat struktur kalimatnya terlebih dahulu ya. Penyalahgunaan narkotika di sini kita ambil sebagai subjek. Penyalahgunaan narkotikanya kenapa? Penyalahgunaan narkotikanya sangat berbahaya. Berarti sangat berbahaya di sini sebagai predikat. Subjek, predikat. Lah, terakhir bagi kesehatan. Bagi kesehatan adalah sebuah keterangan, teman-teman, bukan objek ya. Jadi, di sini ada kata bagi. Bagi ini adalah kata penunjuk bahwa dia adalah sebuah keterangan. Konjungsi peruntukan, teman-teman ya. Jadi, kalau ada kata bagi, dia masuknya ke keterangan. Bukan hanya bagi, ada bagi, untuk, sebagai, dan konjungsi yang lain-lain itu masuknya menjadi keterangan. Jadi intinya adalah subjek dan predikatnya. Nah, jadi seperti ini ya, subjek dan predikatnya. Penyalahgunaan narkotika sangat berbahaya. Berarti inti dari kalimat ini adalah ini. Dan kalau ditanya ide pokok dari paragraf yang kita contohkan tadi, berarti ide pokoknya adalah penyalahgunaan narkoba sangat berbahaya. Udah, itu aja. Udah ketemu nih ide pokoknya. Terus ada nggak yang mikir gini, Kak, berarti ide pokok itu diambil dari kalimat utama ya? Ada nggak ya paragraf yang nggak punya kalimat utama? Coba teman-teman, ada yang tahu tidak?
Kalau ada yang tahu, boleh ya tulis di kolom komentar. Ada nggak nih paragraf yang tidak memiliki kalimat utama? Terus gimana dong cari ide pokoknya? Oke, silakan di komen ya di bawah teman-teman. Oke teman-teman, ini adalah penghujung penjelasan Kavia untuk hari ini. Jangan lupa di like dan subscribe untuk mengikuti pelajaran literasi bahasa Indonesia PPU dan PBM bersama Kavia. Untuk menghadapi SNBT di UTBK untuk tembus PTN di tahun depan insya Allah. Oke, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.